home alone. All this shit in my head, yeah, you don't wanna know. On your knees, begging for your life. I'm my 44 to your door. Halo, perkenalkan nama saya Dava Ditya Putra dengan NIM 08251143. Jadi geometri bidang datar merupakan cabang geometri yang mempelajari bentuk, ukuran, dan hubungan antara bangun dua dimensi seperti segmen, garis, segitiga, trapesium, dan kurva. Dalam konteks perhitungan luas atau jarak pada permukaan yang tidak beraturan, konsep dasar geometri bidang datar menjadi fondasi untuk memahami suatu bentuk dapat dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang sederhana, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ahnaf Fadil Makarumpah dengan NIM 08251075. Jadi, saya akan menjelaskan metode parabola. Metode parabola atau yang lebih dikenal dengan metode Simpson merupakan metode numerik tingkat lanjut yang menggunakan pendekatan parabola untuk mengestimasi luas suatu daerah. Rumus luas hampiran dari bangunan geometri yang ditunjukkan itu adalah sebagai gambar berikut. Nah, jadi di mana A itu sama dengan luas hampiran, Y sama dengan panjang titik tertentu, H itu adalah lebar setiap interval, dan N adalah jumlah interval. Nah, teman-teman, dalam aturan Simpson harus diperhatikan kalau nilai N itu harus genap. Dan juga pola dari koefisien yang diberikan adalah 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, dan seterusnya hingga berakhir dengan 4 dan 1. Saya Terpusat Pertanian dengan NIM 1139. Metode trapesium adalah metode numerik yang digunakan untuk menghampiri luas daerah di bawah kurva dengan membagi kurva tersebut dalam beberapa interval yang sama panjang. Setiap interval dipresentasikan sebagai sebuah trapesium, sehingga luas total merupakan penjumlahan semua trapesium kecil. Nah, yang dimana itu A sama dengan luas hampiran, Y sama dengan panjang setiap titik tertentu, H sama dengan lebar setiap interval, dan N sama dengan jumlah interval. Halo semuanya, kenalin nama aku Adelia Francisca dengan NIM 08251019. Nah, sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu langkah penyelesaian. Langkah yang pertama adalah penentuan skala dan panjang danau. Langkah pertama adalah menentukan panjang total danau berdasarkan gambar peta berskala yang terdapat pada soal. Pada gambar, terdapat skala 1:10 km, artinya 1 cm pada gambar mewakili 10 km pada kondisi yang sebenarnya. Untuk memperoleh panjang danau, dilakukan pengukuran manual menggunakan penggaris panjang garis tengah danau pada sketsa. Nilai inilah yang digunakan sebagai interval integrasi untuk metode numerik. Langkah yang kedua, yaitu pembagian interval dan penentuan lebar YI. Untuk dapat menggunakan metode trapesium dan metode Simpson, panjang danau dibagi menjadi sejumlah segmen bersama panjang. Pada laporan ini, kami memilih 8 segmen sehingga N sama dengan 8, H sama dengan 65,6 per 8 sama dengan 8,2 km. Setelah menentukan titik XI, dilakukan pengukuran lebar danau pada setiap titik tersebut dari sketsa. Lebar kemudian dikonversi ke kilometer menjadi skala. Hasil pengukuran disajikan pada tabel berikut. Data inilah yang menjadi dasar perhitungan luas. Dan yang terakhir, perhitungan luas dengan metode trapesium. Perhitungan luas danau dilakukan dengan menggunakan metode trapesium, yaitu metode numerik yang menghampiri luas daerah, dengan membagi interval menjadi beberapa segmen yang panjangnya sama. Rumus yang digunakan adalah ini. Jadi, perhitungan luas Danau Manato menggunakan metode trapesium adalah 159,9 km persegi. Halo semuanya, perkenalkan aku Filizana Sakila dengan NIM 08251127. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan luas Danau Manato dengan metode Simpson. Nah, jadi metode Simpson ini menghampiri daerah dengan fungsi parabola pada tiap dua segmen. Nah, karena N sama dengan 8 atau sama dengan genap, metode ini itu dapat menggunakan sebagai berikut. Nah, jadi H itu apa sih? H itu adalah sama dengan 8,2 km atau itu adalah panjang tiap segmen. Dan YI sama dengan lebar danau pada titik ke I dan N sama dengan 8. Nah, dengan metode Simpson ini kita memperoleh perhitungan luas Danau Manato sebesar 164 km persegi. Nah, selanjutnya dari dua perhitungan yang telah kita lakukan dengan dua metode yang berbeda, perhitungan dengan rumus metode apa sih yang menghasilkan perhitungan luas Danau Manato yang lebih akurat? Nah, jadi perhitungan dengan metode trapesium itu memperoleh hasil 159,9 km persegi. Sedangkan dengan metode Simpson itu memperoleh perhitungan dengan hasil 164 km persegi. Nah, dengan perbedaan kedua metode itu sebesar 4,10 km persegi. Nah, selisih ini tuh menjelaskan bahwa Danau Manato memiliki bentuk yang melengkung dan tidak beraturan. Karena bentuknya yang kompleks, metode yang mampu mengikuti kelengkungan akan menghasilkan perhitungan yang lebih realistis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Zulkarnain dengan NIM 08251091. Jadi, dari hasil laporan proyek matematika kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa metode trapesium pada lebar Danau Manato yang telah diukur itu memperoleh hampiran luas sebesar 159,9 km persegi. Nah, lalu pada prinsip metode Simpson
dengan menggunakan data yang sama menghasilkan hampiran luas sebesar 164 km persegi. Metode ini memberikan hasil yang berada tepat pada nilai referensi luas Danau Manato. Nah, lalu perbandingan hasil kedua metode menunjukkan terdapat selisih sebesar 4,10 km persegi, di mana metode trapesium menghasilkan nilai yang lebih kecil daripada metode Simpson.